Selamat malam, tahun 2014 tahun politik. Apalagi bulan-bulan seperti ini hampir semua tokoh politik memandang ke beberapa wajah yang mungkin selama ini kita kenal. Dan salah satu di antaranya adalah sudah ada bersama kita. Ia adalah presiden. Dia adalah presiden Partai Keadilan Sejahtera, Mas Anies Mata. Udah deg-degan aja dibilang presiden. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Mangga, silakan. Kalau misalnya sekarang sudah akhirnya datang juga ya, ini tahun politik ini. Dari tahun 2013 kita sudah, ini 2014 pasti akan menjadi panas, menjadi hangat gitu. Sudah terasa belum sih? Dari Satu kapan? tahun ini saya kira ini tahun politik yang sangat panas ya. Mei, Saya kira Januari ya, Januari ke sini itu terasa sekali itu ya. Kalau saya boleh kasih istilah gitu ya, dari suasana jiwa kita secara keseluruhan. Gitu loh. Tahun ini orang-orang politik paling banyak kena musibah. Setelah itu kita masuk dalam persaingan dan saya rasa public mood ya, itu tidak terlalu bagus. Gitu. Maksudnya dalam arti ini public mood tidak terlalu bagus, apa spesifiknya? Nah, itu yang kelihatan hasilnya dalam perolehan partai-partai politik rata semua. Oh, oke. Bisa dibilang rata semua atau khusus PKS agak enggak rata gitu? Ada di sisi PKS salah satu yang kena dampak juga. Tapi kalau kita lihat ini untuk pertama kali dalam sejarah reformasi tidak ada satu partai yang bisa punya capres sendiri. Ah iya itu betul, karena semua harus bergabung, harus bersama-sama ya, dan akhirnya PKS memutuskan ke salah satu capres cawapres. Nanti kita bahas soal ini, karena kita akan melihat dulu profil Anies Mata berikut ini. Namanya Muhammad Anies Mata. Ia salah satu politisi muda Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sepak terjang Anies di ranah politik negeri ini bermula saat menjadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Keadilan di tahun 1998. Bahkan saat Partai Keadilan berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera, posisi Sekjen Partai masih di genggaman Anies hingga awal tahun 2013. Saat Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak tersandung kasus suap impor daging sapi Februari 2013, Anies pun didapuk menjadi presiden partai yang kelima oleh Majelis Syuro PKS. Suami Anawai Riyanti Mansur ini juga moncer di Senayan. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 dan di periode keduanya ia menjabat Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dan mundur Februari 2013 saat menjadi Presiden PKS. Sebelum menjadi aktivis politik, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Desember 1968 ini sudah dikenal sebagai aktivis masjid. Mantan anggota Majelis Hikmah PP Muhammadiyah ini dikenal kutu buku dan aktif menulis. Dosen agama Islam FEUI Program Extension 1996 sampai 1998 ini meraih gelar S1 di bidang Syariah Islam dari LIPIA pada tahun 1992. Ia juga pernah mengikuti pendidikan di Lemhanas pada tahun 2001. Sudah lengkap profilnya? Belum, karena kita belum melihat masa kecil ya. Nanti Mas Anies mau dibongkar masa kecilnya di mana dan lain-lain. Sedikit-sedikit boleh lah. Maksudnya sedikit-sedikit jangan semuanya begitu. Oke, tadi Mas Anies mengatakan bahwa ya ada perolehan partai yang ya mungkin tidak merata begitu ya. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mengatakan tahun ini PKS agak menurun gitu dibandingkan dengan 2009, betul nggak? Kalau kita membandingkan dengan perolehan 2009, kursinya turun, suaranya naik. Mana yang lebih baik, kursi turun atau suara naik? Kursi dong mestinya yang naik. Harusnya kursi. Ya. Tapi kalau kita membandingkan dengan partai yang sedang mendapatkan musibah, saya kira kemampuan kami alhamdulillah mempertahankan eksistensi di tengah badai selama 1 tahun ini, menurut saya itu ini adalah prestasi yang luar biasa. Baik, Mas Anies, kita lihat ada beberapa artikel yang ingin kami perhatikan ke Anda. Terlalu banyak artikel mengenai Anies Mata, tapi kita pilihkanlah beberapa di antaranya. Mari kita lihat yang pertama. Ini masih seputar yang kita bicarakan tadi ya, menyusut PKS cuma dapat 40 kursi DPR. Ini artinya menurunnya lumayan banyak ya?
17? 17 kursi. Ini badai atau tidak untuk PKS? Seharusnya kalau kita mengikuti survei-survei sebelumnya, kan PKS sudah check out dari politik. Oh, Iya kan? jadi yang ini dikatakan prestasi betul ya, dapat 40. Masih lebih bagus itu ya. Oke. Jadi Masih itu lebih bagus jawabannya. itu. Sebetulnya target kemarin ketika pileg maunya dapat berapa kursi sih? Di perhitungan kita memang itu ada 3 situasi ya. Yang pertama kita sudah menghitung bahwa dalam keadaan paling buruk ini angka yang kita dapat 40. Ini sesuai dengan survei kita. Di angka moderatnya kira-kira di kisaran 53 sampai 62. Kisaran moderatnya. Oke. Tapi seharusnya kita mendapatkan di angka moderat ini kemarin. Tapi saya kira semua kan kita tahu bahwa isu belanja suara setelah setelah pencoblosan itu luar biasa besarnya, dan ini yang merubah saya kira peta. Tapi saya tidak mau berapologi dengan itu ya. Oke. Saya ingin mengatakan bahwa dibanding partai-partai yang mendapatkan musibah, saya kira damage control, cara kami mengontrol badai relatif jauh lebih baik. Oke. Soal badai ya, soal musibah, dan ini sebagai presiden partai pasti Anda mengetahui penyebabnya apa gitu. Apakah karena di luar itu ada belanja kursi atau apa segala macam, atau mungkin karena artikel ini. Mari kita melihat. Mungkinkah alasannya adalah yang ini? Boleh saya bacakannya. Suara PKS merosot karena isu korupsi dan poligami. Kalau isu korupsi iya. Kalau isu poligami tidak ada dalam survei kami. Tidak masuk atau tidak dimasukkan di dalam survei? Tidak ada, karena kami sudah melakukan survei sejak bulan April tahun 2013. Surveinya kita lakukan secara langsung dan juga survei ke sosial media. Ada poin mengenai poligami yang dimasukkan? PKS, Women and Corruption. Oke. Hasilnya isu negatif cuma berasal dari isu korupsi, tetapi kalau isu poligami itu tidak negatif. Justru di dalam masyarakat Indonesia perceraian itu lebih buruk dari poligami. Serius? Wow. Kenapa harus merasa ada survei khusus soal poligami gitu? Karena saya ingin membuktikan apakah isu ini yang selama ini digembar-gemborkan punya efek atau tidak. Kenyataannya tidak. Merasa khawatir dengan ini? Ada berefek Tidak begitu? juga, saya tidak khawatir itu loh. Saya tidak khawatir. Tapi saya coba berpikir bahwa ini perlu diteliti secara ilmiah. Itu saja itu loh. Oke. Apakah karena partai ini juga lekat dengan image poligaminya? Saya kira sekarang bukan partai ini saja yang lekat dengan isu poligami ya. Tapi saya ingin mencatat dalam perspektif masyarakat itu. Mana yang buruk dalam perspektif mereka itu loh. Itu bercerai atau poligami, ternyata bercerai. Bercerai, ada angkanya? Iya, berapa dan berapa? Enggak, kita ini tidak kuantitatif ya yang ini. Itu bercerai itu lebih negatif. Poligami itu dia menjadi negatif kalau kalau disembunyikan. Atau yang kedua terlalu terlalu dipamer, terlalu provokatif. Kalau dijalani secara natural biasa saja begitu ya, katakanlah dijalani sebagai pilihan pribadi dan sebagai takdir kita, itu umumnya tidak terlalu berpengaruh. Baik, ini saya tidak akan masuk terlalu jauh mengenai itu karena itu ranah pribadi, betul. Sudah cukup terjawab ya. Saya harus bilang bahwa Pak ARB mengambil keputusan yang luar biasa. Dengan kerendahan hati, dengan kelapangan dada, apalagi pakai istikharah. Saya harus mengencungkan jempol buat Pak Ical.